warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Titi, gimana Bu? Bagaimana kabar Ibu Fani? Alhamdulillah saya sejauh ini baik Bu. Ibu bagaimana baik? Baik. Baik Bu. Iya, ada apa ya Ibu Fani menemui saya ini? Iya Bu, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Apakah Ibu I- ada waktu? Saya mau membicarakan sesuatu Bu. Boleh, ada waktu, kebetulan Ibu tidak ada jam mengajar. Ya, Iya, ada apa ya Ibu Fani? Alhamdulillah ya Bu, Ibu tidak ada jam mengajar. Ada yang ingin saya bicarakan Bu. Saya ada sedikit masalah nih Bu. Jika memang tidak mengganggu, saya ingin mengutarakan isi hati saya ke Ibu. Tuh seperti Boleh. itu. Iya. Ada masalah apa ya Ibu Fani ya? Jadi seperti ini nih Bu ya, saya ada sedikit kendala Bu. Kan saya mengajar di SMK yang berlatar belakang pariwisata Bu. Nah kalau pariwisata sendiri kita dituntut anak-anaknya untuk dapat menggunakan bahasa Inggris yang baik. Setidaknya baik ya Bu, belum Iya. fasih sekali gitu ya Bu. Nah di sini saya meminta juga arahan dari Ibu, meminta masukan juga karena bahasa Inggris di SMK itu sangat penting, terutama di background pariwisata. Ternyata untuk tahun ajaran ini Bu, tidak ada penyaringan untuk anak-anak yang masuk SMK. Jadi ada sedikit masalah yang saya rasakan Bu, ketika mengajar banyak anak-anak yang tidak fasih dalam berbahasa Inggris seperti itu Bu. Iya. Seperti yang Ibu Fani bilang bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa berbahasa Inggris, berarti hampir sebagian besar ya Bu ya, Iya. tidak bisa berbahasa Inggrisnya. Dari 100% sekitar 60% Bu. Jadi tidak Oh berbanding 50-50 seperti itu ya, Bu. oke Bu Fani. Terus apa sih penyebabnya mereka tidak bisa berbahasa Inggris ya Ibu Fani? Ya mungkin yang pertama yang tadi saya bilang ya Bu, tidak adanya saringan dari pemerintah ketika anak-anak masuk SMK negeri Bu, sedangkan mereka masuk semuanya melalui online. Nah kalau online sendiri kan kita tidak bisa melihat ya Bu. Nah Iya, juga yang kedua adalah mungkin dari saat mereka SMP, mereka tidak dibiasakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebagian besar dari mereka mungkin kaget melihat bahasa Inggris yang harus digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti itu Bu. Mhm. oh jadi tidak ada saringan ya Bu ya Betul, dari pemerintah ya karena iya. SMK negeri ya Bu ya. Iya Bu. Jadi untuk tujuan dari pertemuan kita kali ini apa yang akan Ibu inginkan ya tujuan dari pertemuan ini Ibu Iya, Fani? permasalahan yang saya hadapi bisa teratasi ya Bu, maka dari Ya, itu kita berbicara satu dengan yang lainnya, saya melepaskan gundah gulana yang ada di dalam hati untuk bisa menceritakan apa yang saya rasakan kepada Ibu, seperti itu Bu. iya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Terus Iya. apa sih hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu gitu loh? Iya tadi Khususnya yang bisa berbahasa Inggris gitu Ibu. hambatannya ya mungkin karena memang dari latar belakang mereka tidak terbiasa, jadi memang sedikit ada kesulitan dari yang saya rasakan ya Bu untuk kegiatan sehari-hari. Justru karena itu saya ingin mencari pemecahan masalah itu Bu, gitu Bu, untuk Iya berbicara sih. dengan Ibu. Nah, untuk mencari solusi permasalahannya, kesempatan Iya. apa yang Ibu miliki sekarang gitu loh Ibu Fani? Kalau saya lihat ya Bu, karena saya sudah 2 kali masuk kelas, sepertinya saya akan merubah metode mengajar saya ya Bu ya. Yang Oh iya, tadinya saya kira di awal mereka sudah paham, jadi saya tinggal mengasah saja, tetapi ternyata melihat dari kenyataan, banyak dari mereka yang belum terbiasa, saya akan mengubah metode mengajar saya menjadi langsung eee, face to face dengan anak dan juga saya menggunakan, role play. Saya akan, mencontohkan lalu mereka langsung praktek dengan teman satu sama lain. Karena materi saya adalah materi check in dan check out dalam menerima tamu dan juga pulangnya tamu di hotel, seperti itu, Bu. Sepertinya saya akan mengganti metode mengajar gitu, Bu.
Oke, dengan metode mengajarnya diganti, apakah akan mencapai kondisi, ideal yang Ibu inginkan gitu? Dan seperti Iya. apa kondisi ideal yang Ibu inginkan itu? Iya. Saya sih berharap ya Bu, sejauh ini yang saya rencanakan akan terimplementasi dengan mengganti, tujuan mengajar saya dan juga dengan mengganti metode mengajar yang saya sudah, siapkan. Saya sih berharap anak-anak dapat menggunakan bahasa Inggris yang baik pada saat praktik Bu, karena jika dalam praktiknya sendiri tidak, memahami dari, SOP-nya, nanti anak-anak tidak dapat, menjalani proses tersebut sesuai dengan, standar dari hotel, seperti itu, Bu. Saya sih berharapnya seperti itu, Bu. Berharap itu ya. Iya, Bu. Berarti, mungkin di, Bu Faninya memiliki motivasi ya, motivasi agar murid-murid tersebut bisa berbahasa Inggris dengan fasih ya, aktif ya Bu Fani Iya, ya, betul, Bu. Saya berharap sekali, Bu, karena, otomatis di hotel sendiri nanti kan anak-anak dari kelas 2 mau ke kelas 3, mereka akan ada PKL ya, Bu, praktek kerja mhm, lapangan. Nah, wah, mereka langsung di hotel. Jika mhm, mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, mereka akan kesulitan menghadapi tamu. Nah, mhm, kalau misalkan kesulitan menghadapi tamu, mereka sendiri akan terkendala untuk menjual produk yang ada di dalam hotel, sedangkan oke, materi pelajaran saya front office itu yaitu menjual, segala macam fasilitas yang ada di dalam hotel, salah satunya iya, kamar, restoran, seperti itu, Bu. ya. Iya, Bu. Terus apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut ya? Kalau dilihat dari kenyataannya sepertinya saya akan, mengadakan, pembelajaran bahasa Inggris dari nol ya, Bu, ya. Oh Karena ya, memang iya baru 40% dari 100% anak-anak menguasai bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi saya akan mengajarkan kembali dari dasar berkaitan mhm, dengan conversation, sepertinya dari alfabet, lalu setelah alfabet mereka mengeja nama, lalu ya, mereka harus menguasai introduce atau memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu tahapan berikutnya, mereka harus bisa, membuka wawasan mereka untuk dapat, berbicara bahasa Inggris dengan teman-temannya dengan bahasa sehari-hari, seperti itu, ya. Bu. Selain Ya, itu Bu. apa strategi untuk mencapai itu semuanya Ibu Fani? Rencana saya ya Bu, untuk rencana yang akan datang selain tadi anak-anak saya ajarkan dari bahasa Inggris dasar, mereka harus dapat, mengetahui proses check-in dari yang standar sampai dengan, teknik penanganan tamu, apabila ada tamu yang komplain, seperti itu Bu. Jadi bukan hanya dasarnya saja, tapi mereka harus dapat meng-handle tamu komplain dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik dan tepat, Bu. Ya, Seperti oke. itu, Bu. Untuk, aksinya itu bagaimana jangka waktunya Bu Fani? Sepertinya untuk yang bahasa Inggris dasar saya akan melaksanakan dalam 1 bulan di awal ya, Bu. Karena Oh, 2 pertemuan sudah saya laksanakan, saya akan oke, melaksanakan untuk pengembangannya di per 2 bulan berikutnya. Jadi bulan pertama untuk bahasa Inggris dasar, bulan ya, berikutnya pengembangannya yaitu conversation. Seperti itu, Bu, sepertinya akan saya laksanakan. laksanakan ya. Iya, Oke. Bu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Fani ini? Jika dilihat dari tolak ukurnya ya Bu, sepertinya keberhasilan saya ketika nanti siswa atau murid saya dapat melakukan proses check-in. Hmm, Setidaknya, mereka dapat melakukan proses check-in, mmm, di antara teman terlebih dahulu. Apabila saya melihat sudah ada perkembangan, saya akan mengarahkan anak-anak untuk dapat menerima proses check-in dari guru mata pelajaran lain, agar saya ingin melihat mental mereka dapat teruji atau tidak ya, mereka dapat merasa percaya diri atau tidak dengan menggunakan bahasa Inggris di depan teman-temannya dan juga gurunya. Itu seperti itu Bu, rencana ya, saya. Waktunya ya rencana Bu.
Ya, Iya. rencananya itu kan pasti perlu metode pembelajaran ya Bu ya Iya, dalam Bu. dalam kelas. Nah, metode Mhm. apa yang akan Ibu rancang ya dalam pembelajaran bahasa Inggris ini? Saya mengambil project based learning, Bu. Untuk project kan mereka setidaknya mendapat suatu masalah yang harus dapat mereka selesaikan. Salah satunya adalah penguasaan bahasa Inggris dan SOP, di mana SOP pada hotel tersebut adalah standar operasional prosedur pada saat mereka check-in, dan ternyata apabila mereka melaksanakan itu ketika nanti mau wawancara atau interview di dalam hotel, mereka sudah dapat melakukannya karena sudah terbiasa di sekolah. Seperti itu, Bu. Itu yang Ya, akan saya implementasikan. ya, cukup bagus juga ya metode Iya, Bu. pembelajarannya. Kalau dilihat dari ranking nih Bu Fani, Iya, dari Bu. ranking 1 sampai Mhm. 10, nantinya Bu Iya. Fani ingin memperoleh ranking yang keberapa gitu? Jika Ada dilihat dari tujuannya? 1 sampai 10 ya, Bu, karena memang anak-anak kita vokasi berbasis kompetensi ya, Bu. Kita kan diambil nilainya untuk anak-anak SKA, skill, kompetensi, dan juga attitude. Tidak hanya dari, kepintaran dan kecerdasan mereka, ternyata sikap juga menjadi faktor utama ya, Bu, ya. Kita kalau melihat anak-anak kita sikapnya yang tidak tepat, sepertinya saya akan mengambil, nilai 8 sampai dengan 10 ya, Bu. Semoga Iya. itu dapat terimplementasi ya, Bu, itu harapan kita sebagai guru, Ya, seperti itu, ya, Bu. ya, bagus, cukup bagus. Mhm. Bu Fani, tadi sudah ranking, sekarang Iya. kapan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Bu Faninya gitu? Jika sekarang saya sudah mencurahkan isi hati ke Ibu, mungkin saya sudah agak lega ya, Bu, karena Ibu Iya, sudah mendengarkan saya dari awal sampai dengan sekarang. Saya akan langsung melaksanakannya di pertemuan berikutnya deh, Bu, ya. ya, Sepertinya ya, saya sudah ya bersemangat nih, Bu, pastinya. karena, isi hati saya sudah dapat tercurahkan kepada Ibu. Iya, Jadi iya, semoga minggu depan saya sudah dapat melaksanakan, Bu, iya, semuanya dengan betul, lancar betul. ya, Bu. Heeh, Terus amin apa ya. komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya pertama untuk diri sendiri, saya benar-benar harus mewujudkan ya, Bu, bukan hanya di omongan saya saja saat ini dengan Ibu, tapi saya akan mengimplementasikannya. Ketika Ya, nanti saya sudah berjalan, mungkin saya akan menemui Ibu kembali untuk dapat, mencurahkan isi hati bahwa apa yang telah saya utarakan, alhamdulillah dan insya Allah akan berjalan dengan lancar, dan juga sudah berjalan insya Allah ke depannya ya, Bu. ya, ke depannya. Oke, Iya, mhm. siapa saja yang bisa membantu Ibu Fani dalam proses bahasa Inggris ini secara fasih gitu loh, Bu? Bu, kalau di sekolah kami alhamdulillah ya, Bu, karena ber-background pariwisata, bahasa Inggris menjadi hal yang, utama sehari-hari. Dilihat dari fasilitas yang ada di sekolah, alhamdulillah kepala sekolah sangat menunjang, Bu. Salah Mm-mm. satunya dengan penggunaan lab yang ada di sekolah kami, yaitu lab front office, di mana lab tersebut sudah dilengkapi dengan, komputer, dan juga kami di sekolah sekarang sedang membuat sistem untuk check-in secara online. Selain itu juga, di sekolah sangat welcome sekali dengan menggunakan, kita disediakan untuk lab, Bu, lab khusus untuk Oke, front office, iya, Bu. Alhamdulillah, jadi saya yang membantu saya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sarana dan prasarana, dan ketua program, juga guru sejawat yang memiliki bidang mata pelajaran yang sama. Sejauh ini ya. seperti itu, Bu. Berarti Iya, Bu. banyak sekali yang harus membantu Ibu Fani Banyak, ya. Bu. Iya, Bu, Oke, ya. alhamdulillah, Bu. Sekarang Ibu tanya nih, Iya. dukungan yang diperlukan Ibu Fani apa ya kira-kira? Untuk saat ini seperti yang sedang saya lakukan kepada Ibu, dukungannya dukungan moral ya, Bu. Jadi kita sebagai guru adalah manusia biasa bahwa Ya, sehari-hari kita juga, kadang-kadang mood-nya suka naik turun ya, Bu, swing ya, Bu. ya, Betul ya, baik. Bu. Jadi, saya butuh dukungan moral dari teman-teman dan juga Ya, pemimpin yang ada di sekolah, gitu, Bu. iya. Gitu, Ya, seperti oke. itu, Bu. Untuk tindak lanjutnya nih, Ibu Iya. Fani, untuk rencana Ibu nantinya gimana untuk tindak lanjutnya itu? Insya Allah saya akan laksanakan langsung di pertemuan berikutnya, tindak lanjut saya langsung mengimplementasikan rencana yang telah saya utarakan ke Ibu, terus saya juga akan terus berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut secara berkesinambungan agar
tujuan dari penguasaan bahasa Inggris yang baik dan benar kepada anak-anak tersampaikan. Ya, Seperti berarti itu, Bu. cukup bagus ya untuk tindak lanjutnya Iya, Bu. gitu ya. Iya, Ibu Bu. Fani, sebelum kita bertemu ini, bagaimana perasaan Ibu sebelum Ibu bercurhat, Iya. bercerita tentang masalah Ibu, bagaimana Ibu? Saya sedikit mengganjal ya, Bu, bagaimana ini ya? Karena kalau misalkan kita menghadapi ini sendiri tidak bisa terselesaikan. Jika Mhm, banyak kepala, terus banyak, juga informasi yang didapat dari sharing dengan teman, sejauh ini seperti yang sekarang saya rasakan sama Ibu, perasaan saya sudah lega, ya sejauh berarti ini. setelah pembicaraan kita berarti Bu Fani merasa, eee, lega ya? Lega, Bu, Lega. alhamdulillah. Ya, Iya, Bu. terus, apakah ada hal lain yang perlu Ibu Fani sampaikan untuk yang lainnya, Bu Fani? Saya rasa cukup ya, Bu, pembicaraan kita. Apabila nanti berikutnya ada yang sedikit, mengganjal, saya mungkin akan segera menemui Ibu kembali untuk bisa membicarakan apa yang saya rasakan. Ya berarti sudah Sejauh merasa ini lega ya, Bu, ya, udah, Bu, sudah alhamdulillah, bisa Bu. berbagi Iya, Bu. cerita dengan saya Iya, ya. iya, Bu. Berarti, saya rasa Bu Fani sudah mencari jalan keluarnya ya dari Alhamdulillah sudah dapat ya, Bu, dari Ibu permasalahan arahannya, ini iya. ya. Mhm. Ya, kalau begitu berarti cukup ya Bu Fani Iya, Bu, untuk alhamdulillah cukup ya, Bu, terima kasih bercerita. waktunya. Iya, terima kasih juga Maaf Bu mengganggu Fani ya, Bu. telah berbagi cerita dengan saya. Terima Iya, kasih Bu. banyak Bu Fani ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Titi. Berikutnya saya ya Bu Titi.